Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari materi yang pertama, yaitu mengenai sistem bilangan pada komputasi numerik. Ya. Jadi dalam komputasi numerik, komputer itu menggunakan sistem bilangan binar berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Berbeda dengan manusia yang kita tuh menggunakan basis 10, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Nah, komputer menyimpan bilangan pecahan dalam format titik ambang atau floating point. Nah, apa artinya ini? Nah, sebelum itu kita perlu tahu konsepnya dulu, yaitu tidak semua bilangan bisa direpresentasikan oleh komputer. Nah, jika kita contohnya ini 2,8. Jika kita sebagai manusia 2,8 itu ya adalah pasti seperti itu. Tapi jika di komputer, karena komputer hanya mengerti bilangan binar, yaitu 0 dan 1, tidak ada cara yang bisa mempresentasikan angka 2,8 ini secara pasti gitu. Jadi hal yang paling bisa dilakukan oleh komputer yaitu membuat prediksi dari 2,8 ini. Karena komputer hanya bisa mengerti 0 dan 1, komputer akan membuat representasi yang paling mendekati ke 2,8. Contohnya di sini. Komputer akan mengatakan angka 2,8 ini sebagai 0010,1101. Padahal jika kita hitung, ini itu sebenarnya adalah 2,8125. Dan 2,8125 ini tidak sama dengan 2,8. Nah, maka dari itu perlu floating point. Nah, floating point ini konsepnya sama seperti notasi ilmiah. Yang jika notasi ilmiah yang kita tahu basis 10 yaitu angka di sini dikali basisnya yaitu 10 pangkat eksponennya, seperti itu. Nah, untuk floating point ini di sini adalah angka yang di sini disebut sebagai mantisa. Nah, mantisa atau namanya angka signifikan, yaitu pasti 1, sesuatu angka, yaitu dikali 2 karena basisnya adalah binar, basis 2, dan dipangkat eksponen, ini juga basis 2, 110. Nah, seperti itu untuk floating point. Kemudian kita lanjut ke Galat error. Nah, karena adanya keterbatasan jumlah digit mantisa yang ini, yang bisa disimpan oleh komputer, maka terjadi Galat error. Nah, Galat error ini ada 2 yang umumnya, yaitu Galat pembulatan. Contohnya itu angka pecahan 1/3 itu sama dengan 0,33 sampai hingga. Nah, ini dibulatkan komputer menjadi 0,3333. Nah, kemudian ada Galat pemotongan. Nah, ini tuh terjadi akibat menghentikan proses perhitungan matematika yang tak hingga menjadi sejumlah langkah terbatas. Kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah data di dalam memori bernilai binar 1101. Hitunglah nilai desimalnya. Nah, ini adalah soal yang lumayan gampang ya. Caranya itu ya kalikan setiap binar dengan 2 pangkat posisinya, dimulai dari 0, dari yang paling kanan. Nah, 2 pangkat posisi berarti 2 pangkat 0 dikali ini binar yang pertama dari kanan dulu, yaitu 2 pangkat 0 kali 1, kemudian ditambah 2 pangkat 0 kali 0, dan seterusnya. Di sini 2 pangkat 0 kali 1 tambah 2 pangkat 1 kali 0, dan seterusnya. Jika kita hasilnya operasi ini adalah 13, yaitu ini adalah dalam bentuk desimalnya 13. Kemudian ada soal 2, yaitu sebuah perhitungan seharusnya didapatkan nilai sejati X 1/3, tapi komputer menyimpan nilai prediksi
X 0,33. Nah, kita akan menghitung galak relatifnya. Nah, jawabannya itu kita perlu menghitung galak mutlak terlebih dahulu. Nih, galak mutlak sama dengan X dikurang X mutlak. Dan ini tuh dinilai mutlakkan. Tadi X-nya 1/3 dan nilai prediksinya 0,33. Nah, kita masukkan nilainya. Karena 0,33 sama dengan 333/1000, maka kita masukkan begini. Hasilnya adalah 1/3000. Kemudian galak relatifnya sama dengan galak mutlak per X mutlak kali 100%. Kita masukkan semua angkanya, kita lakukan perhitungan, maka hasilnya adalah galak relatif, persentase galak relatif yang dihitung oleh komputer tersebut adalah 0,1%. Seperti itu.